Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda kembali di program Sehat Pagi Update Cantik ya, SBO TV. Dan kita akan membahas seputar masalah tentang kesehatan. Jadi supaya Anda diharapkan nanti mungkin setelah melihat tayangan kami selama 1 jam ke depan, Anda punya beragam informasi menarik ya. Dan siapa tahu juga kalau nanti Anda mungkin punya pertanyaan yang seputar tema kita hari ini, Anda boleh sampaikan saja segmen yang kedua di call center yang sudah akan nanti kami tayangkan di layar kaca Anda. Hari ini kita akan membahas seputar masalah pada anak-anak Anda. Jadi kalau mungkin Anda itu punya nanti ya pertanyaan yang sesuai dengan tema, Anda boleh sampaikan. Narasumber saya ada Dr. Wihasto, spesialis bedah saraf, dan tema kita adalah kita akan mengenali nih bentuk-bentuk kelainan atau mungkin misalkan sesuatu yang tidak wajar pada kepala bayi atau putra-putri kita. Selamat pagi Dr. Wihasto. Selamat pagi Mas Rio. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dr. Wihasto ini beliau perwakilan dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Jadi Anda kalau nanti mungkin mau ketemu sama beliau itu boleh langsung saja mampir ke tempat prakteknya. Dr. Wihasto, ini kalau kita bicara seputar tema kita pagi hari ini, itu kan kita kudu tahu dulu ya. Ini yang usia berapa sih Dr. Wihasto yang biasanya sering terjadi masalah-masalah yang timbul? Apakah baru lahir? Atau oh tidak Mas Rio, ini global memang anak baru lahir sampai dengan usia tertentu misalkan. Atau seperti apa? Ya, jadi kelainan bentuk kepala itu memang paling sering ya. Biasanya terjadi memang pada saat mulai dari lahir sampai dengan usia kira-kira 2 tahun. Oke, itu paling sering kenapa ya Dr. Wihasto ya? Karena kan mungkin para orang tua atau mama papa itu tidak punya benchmarknya kan. Apalagi orang tua baru nih gitu kan. Beliau ini nggak ngerti. Ya mungkin kayak gini kali ya gitu. Atau memang nurun papanya, kepalanya agak besar sedikit gitu. Atau yang seperti apa sebenarnya yang disebut kelainan? Iya, jadi memang kelainan bentuk kepala itu ada 2 macam. Kepala yang lebih besar daripada normal, jadi biasanya itu disebabkan oleh penumpukan cairan. Itu yang kita sebut sebagai hidrosefalus. Nah itu biasanya dia kepalanya itu kelihatan gede dan orang tuanya biasanya sudah aware. Mereka yang walaupun anak pertama, saya sering dapat orang tua dengan anak pertama, mereka sering kemudian mungkin membandingkan dengan tetangganya, dengan sepupunya misalnya. Kok kepala anak saya ini kelihatannya agak gede ya dok? Atau kok ini batuknya kalau orang Jawa bilang agak nonong, atau ada nonjol di belakang kepala. Nah, jadi biasanya itu sudah merupakan awareness sendiri untuk orang tua. Karena orang tua itu kan paling, kalau ngutang ya istilahnya, kalau bayi itu kan pasti lihat kepala, bukan lihat kaki, bukan lihat tangan. Justru yang lain-lain itu biasanya terlewat. Tapi kalau kepala dilihat, kok anak saya kok kepalanya agak beda. Nah, beda nih. Iya, itu yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah kelainan bentuk karena memang dia satu ukurannya lebih kecil. Nah, jadi ini 2 hal yang berbeda. Kalau lebih kecil itu biasanya karena adanya sambungan-sambungan tulang yang menutup lebih cepat. Sehingga kemudian dia bentuk kepalanya jadi berubah. Misalnya, kok dok anak saya ini kok yang dahi yang sebelah kanan itu kok lebih tepos ya kalau orang bilang, lebih apa ya, lebih masuk gitu ya. Terus yang kanan, yang kiri lebih nonjol. Nah, itu biasanya orang tua itu langsung aware lihat begitu. Atau kemudian karena posisi tidur yang salah, itu terjadi, orang bilang, kalau orang Jawa bilang peyang ya. Nah kepalanya, dok ini kok kepalanya kok peyang ya gitu. Itu biasanya kadang-kadang karena posisi tidur yang salah, atau memang ada penyatuan tulang yang lebih cepat. Jadi kalau saya tangkap nih dari pernyataan Dr. Wihasto bahwa kepala yang lebih besar itu biasanya seperti hidrosefalus, atau yang lebih kecil alias tepos itu karena tulangnya yang memang salah gitu kan, atau penyambungan tulang yang salah. Betul. Tapi ada juga yang karena salah tidur, berarti intinya ada yang terjadi saat lahir dan ada yang terjadi pasca lahir gara-gara perlakuan yang salah. Iya, betul. Oh oke, baik. Nah Dr. Wihasto, tapi seperti ini, kita tahu kalau menjadi seorang ibu ya, pemirsa di rumah,
itu kan memang dibagi ya ketika waktu hamil trimester 1, 2, dan juga 3. Betul. Nah, kontrolnya pun juga beda-beda nih. Trimester 1, 2 sekali, trimester ketiga 2 kali. Betul ya? Iya. Paling nggak kan 4 kali kontrol 4 kali. kan? Nah, Dokter Wihyasto, kalau kita bicara tentang pencegahan, sebenarnya nih sebelum kita ngomongin tentang bentuk kelainan ya, kedeteksi nggak waktu pas di USG, oh ibu sepertinya anaknya kayak gini nih gitu. Atau itu juga merupakan salah satu faktor keturunan. Jadi ketika orang tua atau keluarganya ada garis keturunan penyakit seperti itu, anaknya punya kemungkinan nih untuk mengidap seperti itu. Atau karena tingkah laku pola hidup dari orang tuanya, atau gimana? Jadi untuk yang pertama, hidrosefalus dengan kepala yang lebih besar daripada normal, itu biasanya akan terdeteksi di kandungan. Betul. Jadi pas keberapa itu, Dok? Usia biasanya sekitar 24 minggu. 24 minggu itu sudah mulai terdeteksi. Tetapi memang untuk memastikan bahwa dia nanti betul akan berkembang menjadi suatu hidrosefalus, baru bisa dipastikan setelah dia usianya di atas 30 atau 34 minggu. Jadi kalau nanti ternyata itu menetap sampai 30 sampai 34 minggu, biasanya dia akan, oh ya benar ini jadi hidrosefalus. Karena ada mereka yang terdeteksi seolah-olah hidrosefalus pada usia 22, 24 minggu. Tapi ketika usia 30 minggu, loh normal nih kelihatannya tumbuh otaknya. Ada kayak gitu ya? Ada. Jadi karena bayinya gede aja? Bukan, jadi karena memang pada saat ada, jadi gini, kecepatan pertumbuhan otak itu berbeda-beda pada bayi di dalam. Jadi kadang-kadang ada mereka yang memang mau lambat tumbuh, ada yang mereka yang lebih cepat atau mengikuti garis yang normal. Memang tidak banyak yang dari seolah-olah hidrosefalus menjadi normal itu tidak banyak. Yang kedua yang tadi karena bentuk kepala yang berubah karena gangguan sambungan tulang, itu ada beberapa faktor risiko. Satu memang genetik berpengaruh. Jadi mereka yang punya mungkin ada garis keturunan yang mengalami itu, ada kemungkinan mereka sekian persen akan mempunyai anak-anak yang begitu. Yang kedua adalah sekarang itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa ini saya bukan menghalangi ya, tapi ini hasil penelitian yang menyatakan bahwa beberapa obat yang mempercepat kesuburan, jadi obat istilahnya penyubur, itu dapat berpengaruh terhadap gangguan fungsi tulang, gangguan tulang kepala. Jadi memang harus dipergunakan dengan sangat hati-hati. Jadi kalau misalkan mau menggunakan tersebut pasti harus ada konsultasi sama dokter terlebih dahulu kan? Harus. Nah, kalau misalkan karena kurang nutrisi atau mungkin salah makan nih misalkan itu kan ya saya nggak ngerti nih, atau karena ya gaya hidup nggak sehat, itu ada pengaruhnya nggak, dokter? Betul. Jadi salah satu yang juga merupakan ini hasil penelitian beberapa penggunaan vitamin-vitamin yang berlebihan. Jadi vitamin yang berlebihan juga nggak baik ya? Iya. Jadi kan, saya minum vitamin D cukup banyak gitu ya. Itu ternyata juga kurang baik. Yang kedua, merokok. Jadi merokok ini ternyata memang mempengaruhi janin. Jadi walaupun sebagai perokok pasif, artinya bahwa ketika di keluarganya ada yang merokok, dia tidak merokok, dia hanya kena asapnya saja, itu sudah berpengaruh. Jadi itu beberapa hasil penelitian yang terkini, faktor-faktor seperti nikotin itu juga berpengaruh. Kemudian virus. Jadi beberapa virus juga mempengaruhi terjadinya gangguan tulang tersebut. Baik. Tapi sebelum kita akan break sebentar nih, dokter, saya mau tanya. Kemungkinannya, dokter ya, atau jumlah persennya nih, bayi lahir dengan keadaan memang kelainan dalam bentuk kepalanya, entah itu hidrosefalus, entah penyambungan tulangnya mungkin kurang baik, itu berapa persen? Banyak nggak? Kalau perbandingannya untuk yang gangguan sambungan tulang itu 1/2000 sampai 2500 bayi.
Jadi kalau misalnya di Jawa Timur ini ada 1 juta bayi, ya berarti sekitar 500 bayi akan mengalami gangguan kelainan sambungan tulang. Kalau dibilang angka sih sedikit, tapi setelah jumlah lumayan ya. Iya. Kalau perbandingannya memang kayaknya sedikit gitu kan ya. Betul. Cuman kalau kita bilang realnya ya banyak ya. Iya, epidemiologinya. Sekarang kan misalnya keluarga seluruh di Surabaya aja kan mungkin sekitar 1 juta keluarga. Kalau misalnya 20% aja merupakan keluarga baru, kan berarti sekitar 200.000. Kalau 200.000 ini melahirkan, ya kira-kira 100 ada bayi yang seperti itu. Yang hidrosefalus dok, apakah sama juga atau lebih sedikit? Hidrosefalus lebih sedikit. Jadi hidrosefalus itu adalah 1/7.500 sampai 10.000. Jadi memang lebih sedikit kasusnya sebetulnya. Cuman memang kadang-kadang orang tua itu kan kalau tidak kosmetik banget kan mereka juga wis enggak apa-apalah kepala bayi saya seperti ini daripada. Iya. Tapi sebenarnya punya jangka panjangnya kurang baik juga ya. Ada efeknya. Baik, kita akan break sebentar. Nanti saya juga akan bacakan ya beberapa WhatsApp yang masuk. Tapi setiap segmennya saya mungkin hanya akan bisa baca 1 atau 2 saja. Anda sedang menyaksikan program Sehat Pagi di Update Cantik bersama dengan Dr. Wihasto dari Rumah Sakit Manyar Medical Center, dan kami akan kembali. Apakah saat ini Anda mengalami gejala-gejala seperti timbulnya bintik hitam di wajah, kulit terasa kering, muncul garis halus di sekitar mata, dan pipi tampak turun? Jika iya, itu berarti Anda sedang mengalami proses penuaan dini. Tanda penuaan biasanya terlihat saat memasuki usia 30 sampai 40-an. Tapi, bukan berarti usia muda menjadi jaminan Anda terhindar dari proses tersebut. Faktor gaya hidup tidak sehat, radikal bebas, dan gelombang elektromagnetik akan mempercepat terjadinya penuaan dini di usia 20-an, meski tanda-tanda tidak terlalu jelas terlihat. Penuaan dini akan mengancam kualitas hidup dan menurunnya tingkat kepercayaan diri seseorang. Anda terlambat menyadarinya? Penuaan dini tidak bisa dihindari, namun bisa dicegah dengan menghindari faktor beresiko timbulnya gejala penuaan dini dan menggunakan perawatan anti-aging dimulai pada usia 20-an. Jadi tunggu apa lagi? Segera rawatlah kesehatan kulit wajah mulai sekarang. Jangan menunggu sampai tanda penuaan itu terlihat di wajah Anda. Tapi kalau untuk cara kerja dari Idebanon sendiri ini seperti apa sih Mbak Dewi? Oke, jadi memang cara kerja dari Idebanon ini memang sangat simple, hanya diaplikasikan ke seluruh bagian wajah dengan pijatan yang boleh dibilang pijatan yang halus ya, karena ini kan area wajah, dan kemudian tentu saja diberikan kepada titik-titik di mana yang paling rentan terjadinya kerutan seperti sudut mata, kemudian smiling line, betul, dan juga daerah-daerah mungkin yang sering terjadi flek atau dark spot di bagian pipi dan juga dahi. Itu penting banget. Jadi memang bisa digunakan juga kapanpun ya, karena memang penggunaannya juga. Dan ini yang lebih spesial dari Idebanon ini karena memang Idebanon ini memberikan perlindungan secara menyeluruh terutama, dan juga memberikan perlindungan yang lebih baik daripada vitamin C, vitamin E, dan juga coenzim Q10 karena ini memang boleh dibilang zat aktifnya sendiri memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap penuaan dini. Tuh dia, coba kalau kita satu-satu menjalankannya di beauty clinic gitu ya, suntik vitamin C berapa juta, vitamin E berapa, botox berapa. Tapi kalau Anda sahabat sehat hanya menggunakan Idebanon ini, harga yang Anda dapatkan ini luar biasa. Kalau 2 ampul sekaligus Anda beli, harganya hanya
Rp179.000 dengan cashback-nya Rp300.000. Dan itu berarti adalah tandanya bayarnya hanya Rp879.000. Sedangkan kalau 4 ampul sekaligus harganya menjadi Rp1.579.000 dengan cashback Rp300.000 menjadi Rp1.279.000. Jauh banget ya. Jauh banget. Kalau dibandingkan dengan perawatan di beauty clinic ya kan. Dan yang paling penting adalah hasilnya sama seperti botox, namun botoxnya tanpa jarum suntik, botoxnya hanya dioles aja. Jadi nggak pakai sakit, nggak pakai bengep-bengep. Kalau ada yang bilang beauty is pain, sekarang beauty is not pain again. Beauty is fun. Kita sudah berada di segmen yang kedua. Anda juga boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda di nomor call center yang sudah kami tayangkan di layar kaca Anda. Boleh pilih salah satu. Saya akan bacakan satu dulu. Ini ada WhatsApp yang masuk pagi hari ini. Jadi narasumber saya adalah dokter spesialis bedah saraf. Nah, Anda kalau punya pertanyaan yang mungkin di luar tema sedikit tapi di ranahnya beliau, nanti boleh ditanyakan saja. Monggo, silahkan. Selamat pagi, Dokter Hasto. Ya, Dokter Wihasto, tapi disebut Dokter Hasto nggak masalah ya. Iya. Dokter Hasto, saya mau tanya, oke, jika anak saya baru lahir, sekarang usia 7 bulan. Anak saya berat badannya waktu pas lahir tidak sebesar bayi normal. Kepala dan badannya memang lebih kecil dari anak saya yang pertama. Apakah itu juga merupakan nanti akan ada indikasi terlambat motorik atau kecerdasan? Dan tadi yang kedua dok ya, yang kedua ya. Dan tadi dikatakan jika misalkan kepala kecil itu apakah pasti berpengaruh juga terhadap kecerdasannya? Monggo Dr. Wihasto, silahkan. Ya, terima kasih. Ibu siapa namanya? Tanpa nama. Saya ngerti nih, bapak atau ibu? Oh iya, baik. Jadi usianya sekarang sudah 7 bulan. Cuman memang menurut ibunya kepala dan badannya lebih kecil ya. Sayangnya ibunya nggak ngasih tahu ya waktu pas lahir tuh beratnya berapa. Jadi supaya kita bisa juga punya gambaran. Iya. Jadi biasanya kalau mereka yang mempunyai anak-anak dengan ukuran kepala dan badan yang lebih kecil, itu ditimbang aja disesuaikan dengan grafiknya. Jadi ada nanti kita bisa download ya di grafik kepala anak atau grafik berat badan anak itu di internet sangat banyak. Tinggal nanti dilihat disesuaikan usia 7 bulan berapa sebetulnya dia seharusnya, anak itu realnya berapa. Jadi dia berada di persentil berapa. Apakah memang sangat kurang ataukah sebetulnya itu normal. Hanya anak yang pertamanya saja yang mungkin lebih gede gitu, mungkin lebih gemuk. Jadi bisa jadi seperti itu. Yang pertanyaan yang kedua terkait dengan tumbuh kembang ya. Jadi pada anak-anak dengan badan yang lebih kecil dan kepala yang lebih kecil belum tentu pertumbuhannya tidak normal. Ada cara pengukurannya sendiri, biasanya dokter anak kalau rutin imunisasi ya bisa konsultasi dengan dokter anak, nanti akan dilihat. Jadi perkembangan itu ada 4 macam. Motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara, dan sosialisasi. Kalau usia 7 bulan seharusnya dia sudah bisa dikudang artinya ya. Kalau dikudang dia pasti akan ketawa gitu. Kemudian dia sudah mengenal bapak ibunya. Jadi kalau misalnya nanti dipegang orang lain dia pasti akan melihat terus kemudian nanti antara iya enggak itu artinya bahwa secara sosial dia sebenarnya sudah bisa membedakan antara ayah ibunya. Kalau yang motorik kasar usia 7 bulan seharusnya dia sudah bisa duduk sendiri. Artinya duduk tanpa bantuan ya, mulai dari posisi tidur kemudian dia duduk seperti anak-anak normal itu seharusnya sudah bisa. Kalau ternyata dalam usia 7 bulan anak saya kok baru bisa miring-miring, nah kemungkinan ada keterlambatan. Jadi besarnya kepala, lingkar kepala tadi coba diukur, keliling pakai medlin gitu, kemudian nanti dipaskan dengan grafiknya, kira-kira
lingkar kepala anak saya ada di normal atau tidak normal. Tapi intinya bahwa ukuran kepala itu tidak selalu serta-merta mempengaruhi yang namanya perkembangan, entah itu kecerdasan, motoriknya, atau tumbuh kembangnya tidak serta-merta mempengaruhi ya dok ya. Tetapi bisa, cuman tidak serta-merta pasti akan menjadi pengaruh ke depannya. Betul. Tapi kalau misalkan dokter, ini kan tadi kita udah bahas singkat ya, yang hidrosefalus sama yang penyambungan tulang yang kurang tepat. Iya. Ada lagi nih tadi dikatakan dokter, perlakuan yang salah. Nah, kadang-kadang tuh salah tidur itu bisa menyebabkan yang mungkin kepala bagian belakangnya itu berbeda dari yang lainnya. Itu sering terjadi apa enggak sih dok sebenarnya? Itu justru lebih sering. Oh, itu lebih sering? Itu justru lebih sering. Karena orang tua nggak ngerti? Karena orang tuanya yang biasanya misal mamanya nenenin lebih sering dari sebelah kanan. Maka anaknya kan akan lebih sering nolehnya ke kanan. Nah, sehingga dia akan tidur lebih banyak bertumpu pada bagian belakang kepala yang kanan. Itulah kenapa apabila misalnya menyusui, coba ganti-ganti posisi. Jadi kadang di kanan, kadang di kiri, supaya seimbang. Pengaruhnya apa dokter? Misalkan gini, anak-anak dengan hidrosefalus, dengan penyambungan tulang yang kurang tepat, dan juga dengan anak-anak yang mungkin salah perlakuan ketika tidur atau menyusui. Itu apakah punya pengaruh nanti gedenya, itu apa-apa saja resiko-resiko yang harus dihadapi atau lebih besar kemungkinannya terjadi? Secara fungsional yang ketiga, yang hanya karena posisi, itu biasanya hanya kosmetik. Jadi secara fungsional kecerdasannya, kemudian kemampuan-kemampuan yang lain tidak terlalu terpengaruh. Karena otaknya tumbuh dengan normal dan dia hanya akan menyesuaikan wadahnya saja, bentuk wadahnya. Tapi yang pertama dan kedua, yang hidrosefalus maupun yang benar-benar kelainan dari sambungan tulangnya, itu memang bisa mempengaruhi salah satu dari gangguan, entah gangguan alat geraknya atau kecerdasannya. Oke, baik. Kita akan coba buka satu WhatsApp lagi, dokter, yang masuk hari ini. Selamat pagi, dok. Apakah Parkinson itu juga bisa disebabkan karena turunan, atau itu adalah karena faktor yang berbeda? Saya punya anak usia 13 tahun, kadang-kadang suka geringingan itu kesemutan ya dok? Iya. Karena saya pengidap Parkinson. Monggo dokter silahkan. Iya, kalau Parkinson bukan agak di luar tema dikit, tapi dokternya pasti paham lah. Iya, Parkinson bukan penyakit keturunan. Jadi Parkinson itu kita bilang penyakit degeneratif. Karena... Tapi kan itu tidak mesti usia yang tua ya dok ya? Jadi begini, orang kadang-kadang menganggap gangguan gerak itu sebagai Parkinson, padahal bukan. Jadi Parkinson itu biasanya adalah menyerang mereka-mereka yang memang sudah berusia. Makanya kita bilang itu adalah penyakit degeneratif. Saya selama berpraktek hampir tidak pernah menemukan anak-anak dengan Parkinson. Kalau gangguan gerak iya. Jadi kadang-kadang tangannya bergerak-bergerak, itu bukan Parkinson. Itu adalah sesuatu yang lain, namanya gangguan gerak. Jadi intinya mungkin si ibu ini mengatasnamakan bahwa dirinya itu Parkinson, sebenarnya mirip tapi berbeda. Karena Parkinson merupakan penyakit gangguan yang menyerang degeneratif. Biasanya degeneratif pada usia tua. Oke. Nah, kalau anaknya geringgingan itu bukan salah satu gejala Parkinson sebetulnya. Jadi tidak ada hubungannya dan harus dieksplorasi lebih lanjut. Kenapa? Apa posisi geringgingannya, pencetusnya apa, di mana, apakah pindah-pindah, kemudian yang menyebabkan faktor yang memperbaiki apa, nah itu nanti dieksplorasi. Oke, jadi untuk ini sepertinya ibu karena foto WhatsApp-nya wanita ya. Jadi intinya bahwa siapa tahu ibu dan juga pemirsa di rumah yang lain saat ini ternyata terkadang suka sering salah kaprah bahwa mengatasnamakan penyakit yang gangguan gerak itu Parkinson, tapi sebenarnya bukan, karena Parkinson rata-rata menyerang usia degeneratif atau menyerang penyakit yang degeneratif usianya yang tua atau yang senior. Jadi kalau untuk seperti yang masih muda-muda itu bukan Parkinson biasanya, tapi gangguan gerak. Dan Parkinson itu bukan dari keturunan. Oke, itu faktor yang berbeda lain ya.
Kita akan break sebentar, nanti saya akan coba kembali ya untuk cek WhatsApp atau juga pertanyaan yang masuk di operator kami. Dan Anda juga masih bersama dengan Dr. Wihasto. Hari ini Anda akan kami sampaikan ya informasi yang penting supaya nanti Anda siapa tahu nih adalah merupakan orang tua baru atau calon orang tua baru. Semoga infonya bisa nyampai ke Anda semuanya. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Kita masih bersama Dr. Wihasto, pemirsa di rumah, dan kita juga membahas seputar tema yang masih kita juga akan sambungkan kembali. Jadi kita membahas seputar, ya terkadang itu memang ada beberapa kelainan-kelainan atau beda bentuk lah ibarat kata ya, dari kepala anak atau bayi yang baru lahir, dan ini juga bisa menjadi sebuah ilmu yang baru buat Anda. Sebenarnya apa yang paling sering salah dilakukan sama orang tua sehingga memperparah keadaan anak-anak tersebut, dokter, misalkan? Iya. Jadi biasanya orang tua itu datang dalam kondisi sudah terlambat. Artinya sudah muncul gangguan. Gangguan yang tersering akibat kelainan sambungan tulang. Itu adalah satu gangguan tumbuh kembangnya. Jadi dia terlambat. Atau dia mundur. Jadi mundur itu artinya dia sudah bisa jalan. Kemudian sekarang mau duduk aja susah. Nah itu artinya mundur. Perkembangannya dia terjadi kemunduran. Yang kedua, yang ketiga adalah jadi lambat sama mundur ini beda ya. Jadi beda. intinya kalau lambat ini mungkin biasanya anak-anak yang sudah usia segini bisa jalan. Ya, ini belum, itu lambat. Belum, ya. Tapi kalau mundur dia udah bisa jalan nih. Tapi mau duduk itu angel. Iya, jadi awalnya dia umur 9 bulan dok sudah bisa jalan. Saya sudah seneng. Tapi kok umur 11 bulan tiba-tiba dia duduk aja susah. Nah itu mundur artinya. Jadi kemunduran. Yang berikutnya adalah sudah muncul gejala yang paling sering adalah kejang. Nah, ini yang paling ditakutkan sebetulnya oleh dokter dan oleh keluarga, karena biasanya kalau sudah muncul kejang, maka anak tersebut harus minum obat dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain harus dilakukan tindakan operasi untuk
untuk mengatasi gangguan sambungan tulangnya, dia juga harus mengkonsumsi obat dalam waktu lama. Nah, padahal hal-hal tersebut seharusnya bisa dicegah. Usia berapa sih sebenarnya kita harus aware, Dok? Maksudnya gini, dalam golden period kan pasti ada ketika baru lahir tuh, ini masih masuk dalam golden period nih. Istilahnya kayak batas belum amannya gitu misalkan. Itu ada nggak kayak gitu, Dok? Ada. Jadi biasanya muncul gejala-gejala itu sebelum usia 8 bulan. Jadi usia 8 bulan, 9 bulan sebelum itu biasanya sudah muncul. Dan orang tuanya pasti sudah aware. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan Anda itu punya putra atau putri ya, usia sebelum 8 bulan itu adalah merupakan usia yang memang harus penuh dengan perhatian khusus. Iya. Jadi masih masa golden period, bukan masa kritis ya. Masa harus butuh perhatian ekstra. Iya. Betul ya, karena dalam hal-hal yang seperti penyakit-penyakit lainnya pun terkadang munculnya di usia sebelum 8 bulan tadi. Iya. Dokter, kalau misalkan untuk mencegah, itu sebenarnya orang tua apakah bisa? Karena kan kadang-kadang kita waktu pas ada iklan ngomongin, Dok ya, banyak vitamin juga nggak baik, ya kan? Lah sekarang juga banyak sekali susu vitamin yang diciptakan khusus, ini yang katanya bisa gitu kan. Tapi ada juga yang ya normal-normal aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi tahu-tahu memang dapat titipan Tuhan anugerah seperti itu. Apa, Dok? Bisa nggak, Dok, dicegah sebenarnya? Sebetulnya secara pencegahan agak sulit, karena ini adalah penyakit yang mengenai mutasi genetik ya. Tetapi paling tidak orang tua sudah siap-siap. Artinya siap-siap itu bahwa di awal-awal kehamilannya dia sudah prepare gitu loh. Oh iya, ternyata saya dititipi anak seperti ini. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Maka itu yang harus dikonsultasikan dengan dokter biasanya. Baik. Kita akan buka WhatsApp yang masuk ya. Hari ini saya akan coba pilih terlebih dahulu. Selamat pagi, Dokter. Anak-anak dengan hidrosefalus itu apakah Selamat pagi, Dokter. Anak-anak dengan hidrosefalus itu apakah nantinya akan terpenjara seperti itu atau memang tidak bisa normal ya, Dok? Karena saya penasaran melihat banyak berita tentang anak hidrosefalus, apakah itu bisa sembuh atau tidak? Ya. Jadi begini, hidrosefalus itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Mereka yang beruntung, jadi ada banyak pasien-pasien saya yang beruntung setelah dilakukan tindakan operasi, mereka juga bisa kembali seperti anak-anak yang kita bilang normalnya mereka. Walaupun mereka membawa selang di dalam tubuhnya. Tapi mereka bisa sekolah, menyanyi, menari, TK, di TK umum, di sekolah-sekolah yang umum. Bahkan ada yang sampai SMP, SMA mereka pun juga melakukan aktivitas olahraga juga normal, tidak ada masalah. Jadi artinya bahwa tergantung dari derajat berat ringannya. Ada beberapa anak dengan hidrosefalus memang yang terutama yang memang dari kandungan, dari kandungan sudah berat hidrosefalusnya, memang tindakan terapi tidak membuat dia normal, benar-benar normal. Paling tidak mengurangi itu bisa. Paling tidak mengurangi, artinya mengurangi beban dari keluarga, kemudian meningkatkan kualitas dari anak-anaknya. Oke, jadi sebenarnya ada grade-nya, Dokter ya. Ini ada satu WhatsApp lagi yang mau saya bacakan, tapi ini bukan tentang anak, nggak apa-apa ya, Dok ya, tapi ini tentang saraf ya, Dok. Oke. Tadi soalnya kandung kepejet nih, Dok, jadi saya nggak enak kalau udah centang biru kan. Iya, betul. Mohon maaf, selamat pagi, Dokter. Mohon maaf, Dokter, di luar tema sedikit. Sebenarnya orang-orang dewasa seperti kita ini perlu general check up untuk saraf atau tidak? Dan kalau perlu berapa tahun sekali? Karena kalau JU tuh check up mungkin ya, itu kan hanya kolesterol, gula darah, dan lain-lainnya. Tapi apakah saraf ini juga harus JU rutin? Jadi begini, pada mereka yang sudah dewasa, dalam tanda petik kita bilang ini dewasa normal ya, maka seperti halnya mobil, itu yang di check up adalah faktor-faktor yang
bisa merusak mesinnya. Nah, otak kita ini sudah diciptakan normal, kita normal dewasa, supaya tidak muncul kotoran-kotoran yang bisa merusak. Itulah makanya dilakukan general check up. Dan kotoran-kotoran yang merusak itu biasanya berupa kelainan metabolik, seperti gula darah, pasti. Kemudian tensi darah, kolesterol, trigliserid ya, lemak darah. Kemudian fungsi dari liver, fungsi dari ginjal. Karena organ-organ tersebutlah yang nanti bisa menyebabkan kotoran yang dapat merusak syaraf. Jadi selama kotoran-kotoran itu artinya kita cek, oh ya ini normal nih, kolesterolnya bagus nih di bawah 200, maka kita bisa berharap bahwa mesinnya ya akan awet. Nah, apakah mesinnya sendiri perlu sarafnya maksud saya, perlu di check up? Saya rasa itu bukan, enggak perlu, masih belum perlu, karena seperti misalnya harus CT scan atau MRI berkala, sampai saat ini itu masih belum merupakan keperluan, urgensi. Tetapi sekarang yang saya tengarai sebagai dokter bedah saraf ya, dulu waktu zaman saya sekolah dulu itu kelainan-kelainan pembuluh darah itu jarang ada. Sekarang lumayan. Sekarang itu meningkat. Jadi ternyata sebetulnya kelainan-kelainan pembuluh darah seperti ada mata iwak ya, orang bilang itu mata iwak, ada benjolan di pembuluh darahnya itu yang kadang-kadang menyebabkan stroke yang orang-orang tidak aware. Nah, itu kelainan struktur ya. Nah, itu yang paling enggak ya sekali seumur hidup misalnya mau check up, saya pengen lihat nih pembuluh darah saya bagus atau enggak. Nah, mau check up boleh, tapi enggak harus setiap tahun atau setiap 5 tahun, enggak perlu. Pokoknya asalkan hasil screeningnya itu baik, insya Allah nanti sarafnya juga pasti akan baik. Iya. Karena itu mengikuti, gitu dokter ya. Betul. Baik, berarti intinya Bapak itu tidak ada pemeriksaan saraf tertentu yang harus Bapak lakukan, kecuali misalkan Bapak memang ada faktor resiko pendukung. Ada gejala. Atau gejala, itu baru. Tapi untuk sekedar general check up ya, itu memang tidak ada, tapi intinya kalau hasilnya baik itu pasti insya Allah semuanya juga akan baik karena mengikuti. Iya, betul. Oke, baik. Nah, dokter, kita kembali ke topik ya. Apalagi selain penyambungan tulang yang salah, terus perlakuan ibu atau orang tua yang mungkin salah ya, atau hidrosefalus, apalagi yang biasanya ada, dokter? Silahkan. Selain itu, atau cuman itu aja sebenarnya mendominasi? Jadi yang kelainan-kelainan pada bayi itu sebetulnya banyak sekali. Kalau mau dibicarakan itu banyak ya. Kelainan artinya cacat bawaan ataupun yang bisa didapat itu banyak sekali. Mulai dari jatuh dari tempat tidur, infeksi ya kan. Bayi-bayi itu kadang-kadang batuk pilek, nggak segera dibawa ke dokter, jadi infeksi naik ke otak. Nah, itu nanti justru anaknya harusnya bisa berkembang normal, dia karena infeksi otaknya jadi kualitasnya turun. Jadi ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh orang tua terkait dengan pemeliharaan syaraf anak ini adalah bahwa apabila terjadi sesuatu atau gangguan-gangguan yang berada di sekitar kepala, maka sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Oke, baik. Nah, next kita akan tanyakan ya dengan Dr. Wihasto, gimana caranya supaya memelihara kesehatan saraf pada anak, dan juga nanti apa tipsnya, serta nanti kalau Anda mau tahu di mana, hari apa, jam berapa prakteknya, nanti akan saya tanyakan di segmen berikutnya, karena kita masih ada satu segmen lagi. Tolong bersama kami di program Sehat Pagi Update Cantik SBO TV. Bakwan Trunojoyo SBO kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah? Langsung aja klik. Karena bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun.
Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa manjakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Saya akan tanyakan Dokter Wihasto, kalau misalkan mau ketemu sama dokter, itu di Rumah Sakit Manyar Medical Center itu tiap hari apa, di poli apa, jam berapa? Jadi saya Selasa dan Kamis jam 3 sampai jam 5 sore. Setiap hari Selasa dan Kamis di poli bedah saraf di lantai 1. Rumah Sakit MMC. Ya. Jadi setiap hari Selasa sama Kamis jam 3 sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi kalau mau ketemu sama beliau itu di poli bedah saraf. Iya. Selasa Kamis ya. Selasa Kamis. 3 sampai 5 sore. Iya. Cara memelihara kesehatan saraf untuk anak-anak itu gimana? Jadi memelihara kesehatan saraf pada anak itu sebetulnya relatif mudah. Karena mereka itu kan sebetulnya anak-anak yang masa tumbuh ya. Yang penting adalah stimulasi. Stimulasi itu adalah stimulasi bicara, stimulasi sosial, kemudian juga diberi mainan-mainan yang edukatif. Mainan edukatif itu tidak perlu mahal. Artinya bahwa bola-bola plastik atau karet yang tidak berbahaya itu adalah salah satu media yang warna-warni, itu bisa membuat sendiri dari sedotan, dari plastik-plastik barang-barang bekas digantung. Itu akan menstimulasi otaknya untuk dia bisa tumbuh mengenali warna, mengenali bentuk ya. Kemudian juga orang tua harus lebih banyak memberikan stimulasi suara. Artinya mengajak bicara, kemudian mengajari dia membentuk kata-kata ibu, bapak gitu. Kemudian mengajak dia bercanda. Maka itu otomatis keempatnya ini nanti akan bisa tumbuh, insya Allah akan bisa tumbuh mendekati anak-anak. Motorik kasar, motorik halus, berbicara sama sosial. Betul. Oke. Nah dok, kalau tadi kan kita sempat bahas nih usia 0 sampai 8 bulan itu yang memang masa-masa penuh perhatian khusus. Misalkan nantinya akan ada suatu penyakit. Betul. Tapi kalau pertumbuhan saraf pada anak itu golden periodenya itu kapan dok? Jadi 0 sampai 2 tahun biasanya. 0 sampai 2 tahun? Ya, itu adalah pertumbuhan paling cepat dari sistem saraf kita. Makanya kenapa sebaiknya stimulasi itu diberikan pada 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau pengen anaknya pinter belajar bahasa Inggris, ya usia-usia itu sering diperdengarkan dengan suara-suara yang memang dia nanti itu pesen coupling istilahnya. Oh iya, udah kenyang yang di alam bawah sadar lah ya. Iya, jadi kalau dia sering dengar orang ngomong bahasa Jepang gitu ya, nanti ketika dia sudah mulai gede belajar, itu couplingnya sudah terbentuk. Ini sudah punya nih, sekarang tinggal bangun rumahnya. Oh, 0 sampai 2 tahun 0 sampai 2 tahun. Betul. Jadi itu nih pemirsa di rumah. Jadi kalau buat Anda ya tipsnya dari Dr. Wihasto, usia-usia yang paling baik golden periodenya untuk menstimulus ya saraf pada anak itu kan memang ada golden periodenya nih 0 sampai 2 tahun itu yang paling baik. Jadi ibarat kata diaktifin aja, diajak ngobrol, diajak bermain yang memang itu bisa membangkitkan motoriknya dia. Ibaratnya bisa pesan coupling lah. Iya, betul. Ada pesan lagi dok? Monggo silahkan. Tipsnya mungkin silahkan. Iya, jadi yang penting juga selain itu nutrisi. Nutrisi. Ini yang seringkali orang tua itu memberikan ya, kita tidak bicara terkait dengan ekonomi atau non ekonomi ya, tetapi bagaimanapun anak itu punya hak ya. Dan kenapa
pada ibu-ibu itu sudah disediakan oleh Allah itu air susu yang gizinya itu melebihi dari obat dan susu manapun sebetulnya. Dan itu disediakan sampai dengan usia 2 tahun. Jadi memang ya usia itulah memang the bestnya, dan kemudian nutrisi yang terbaiknya itu sudah disediakan dari Allah, dari Tuhan. Ayo ini tak sediakan, kamu kasihkan ke bayinya. Makanya pas ya dok ya, perkembangannya saraf kan juga sampai 2 tahun yang paling bagus ya. ASI juga segitu ya dok ya. Juga sebetulnya. Jadi itu bukan sebenarnya tanpa alasan, tapi alasannya ada. Betul. Betul biasa, makasih banyak sudah mau hadir pagi hari ini. Jadi beliau dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya, Senin dan Selasa ya, di Poli Bedah Saraf 3 sampai 5 sore. Kalau mau ketemu beliau, mau silakan saja. Dan semoga informasinya bisa berguna untuk Anda semuanya nanti di hari Senin sampai dengan Sabtu, kecuali Jumat ya. Kita akan hadir menyapa Anda di jam yang sama dengan topik yang berbeda, dan saat lagi Anda akan menyaksikan Belajar dari Rumah bersama dengan guruku untuk 6 tingkatan sekolah dasar. Saya Rio Romit, terima kasih banyak, selamat pagi dan sampai jumpa.